Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Aja yang merupakan analis dari Fit Indonesia. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda, bukan bicara tentang masalah forecast atau outlook daripada suatu pair. Nah, sekarang kita lebih membahas terkait masalah supply dan demand, karena ada sebuah pertanyaan dari teman komunitas FTC Traders Malang, khusus yang beginner ya teman-teman ya, menanyakan bikinin dong tutor tentang masalah supply dan demand. Oke, di sini saya akan buat teman-teman. Perlu diingat teman-teman ya, jadi supply dan demand ini kita tidak bisa semerta-merta untuk melakukan sebuah marking atau kita membuat sebuah zone tanpa kita mengetahui bias harga itu sendiri teman-teman ya. Jadi itu penting, bias harga itu harus diketahui. Biasnya itu gimana? Dia itu apakah terjadi bullish atau terjadi sebuah bearish. Nah, kalau misalkan terjadi sebuah bullish, maka ini bekerja ya, supply dan demand ini bekerja. Kalau misalkan terjadi sebuah bearish, maka supply dan demand itu juga bekerja. Dalam artian, kalau misalkan itu bullish, maka demand-nya yang bekerja. Kalau misalkan itu bearish, maka supply-nya itu yang bekerja. Berarti tergantung daripada bias harganya, teman-teman. Jadi teman-teman harus kuasai dulu ya tentang bias harga, bullish atau bearish. Oke. Nah, kalau misalkan kita implementasikan ke dalam bentuk chart ya, dalam kasus ini candlestick ya, nanti kita bisa praktekkan di trading view ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi supply dan demand ini teman-teman ya, kalau kita bicara secara umum itu dari penawaran dan permintaan. Kalau misalkan permintaannya itu sangat banyak teman-teman, artinya dalam arti ini demand-nya itu lebih banyak, maka harga itu akan jadi sebuah bullish. Kalau supply-nya itu lebih banyak atau penawarannya itu lebih banyak ya teman-teman ya, bukan berarti demand itu hilang, namun ini mendominasi. Supply-nya itu ternyata lebih banyak, maka harga itu terjadi sebuah bearish atau down atau turun gitu teman-teman ya. Jadi secara kasat mata, kalau misalkan kita gambarkan, jadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan buyer mendominasi, kalau misalkan seller mendominasi seperti ini teman-teman. Maka ketika jadi itu buyer mendominasi atau demand itu sangat banyak permintaannya, maka baru kita bekerja nih, demand-nya itu bekerja. Kalau misalkan dia itu supply-nya itu yang lebih banyak, maka dia itu kerja juga supply-nya itu yang mana. Oke, maka supply yang diperhatikan. Tujuannya apa? Untuk kita bisa mengetahui ini. Jadi untuk kita bisa mengetahui itu titik koreksinya itu, jadi setiap kali dia up, dia itu tidak akan terjadi sebuah paralel terus ke atas ya, ada diagonal itu, ada turun selalu naik lagi. Artinya ketika itu buyer mendominasi, artinya saat terjadi sebuah taking profit ya, aksi taking profit, baru kita bisa buyback kembali. Kalau misalkan dia itu lagi supply-nya itu yang banyak, maka dia itu turun terus, setelah itu melakukan sebuah taking profit juga bagi yang short sell, maka setelah itu kita sell back kembali ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, jadi bentuknya dalam chart itu ini disebut dengan base break one candle, ada base break two candles, ada base break three candles. Artinya apa teman-teman? Ketika dia itu terjadi sebuah base break one candle, artinya di sini tuh ada bentuknya kecil ya, ketika harga itu naik ternyata turun. Nah, dia itu ada bentuknya kecil ketika dia itu naik terus dia turun. Nah, di sini tuh ada bentuknya seperti ini teman-teman ya. Dalam kasus ini berarti kan demand ya yang bullish ya, berarti ya bentuknya seperti ini. Maka ini itu kita dijadikan sebagai area pijakan atau koreksi itu berhenti sampai sini, maka kita bisa buyback kembali teman-teman ya, kita bisa buyback atau kita bisa buy gitu ya. Oke, artinya bagaimana cara kita untuk marking bang? Jadi marking untuk yang base break one candles itu dari ujung yang paling bawah ke high-nya. Jadi lowest price ke highest price-nya itu kita marking seperti ini ya. Kalau terjadi itu dijadi base break one candle, artinya itu terjadi sebuah base dalam satu candle. Kalau misalkan dia itu lagi bearish, maka ketika dia itu turun ke bawah seperti ini teman-teman ya, terus dia tuh up ke atas, ini kan udah taking profit yang short sell. Nah, kira-kira itu koreksinya itu berhenti sampai mana? Maka kita melihat itu yang kalau misalkan itu daerah sini-sini itu ada bentuknya candle seperti ini, base break one candle ya, kecil terus ditutup dengan besar, maka kita markingnya itu gimana? Dari highest price ke lowest price yang harga paling tertinggi. Jadi seperti ini. Markingnya seperti ini. Berarti di sini tuh zone-nya. Gitu ya. Itu yang khusus yang base break one candle. Maka bagaimana caranya kita untuk bisa melihat ini semua? Nanti kita bisa implementasikan ke dalam chart ya. Kita melihat. Nah, yang kedua itu bentuknya seperti ini teman, base break two candles. Nah, ini cara marking gimana? Jadi cara markingnya itu kita ngambil di paling harga itu sebelum terjadi sebuah down. Jadi itu base break
two candles itu di sini tuh ada buyer, setelah itu dia ada, kenapa ini saya warnanya tuh abu-abu, jadi ini bebas bisa jadi warnanya biru atau warnanya hijau atau warnanya merah. Jadi kita bisa di adjust bahwasannya oke, di sini terjadi sebuah base break two candles ya. Jadi seperti ini markingnya tuh gimana, jadi marking itu dari lowest price yang di sini, candle ini yang pertama ya, ini yang candle pertama, ini candle kedua, candle ketiga. Candle pertamanya itu lowest price-nya, setelah itu candle pertamanya itu candle keduanya itu highest price-nya. Jadi seperti ini markingnya ya. Jadi seperti ini marking. Oke. Ada juga yang refinement. Refinement itu nanti disebut dengan peak candle zone atau order block. Jadi itu ada dua tuh. Ini disebut dengan order flow gitu ya. Sama dengan yang ini teman-teman ya. Jadi sama dengan ini untuk yang bearish, ini yang untuk yang bullish ya. Jadi contohnya sama dengan yang ini. Jadi ada seperti ini, jadi markingnya itu seperti ini ya. Jadi di lowest price-nya itu kita marking, misalnya ini lebih rendah, tetap yang marking itu di candle ke-1, ini candle kedua, ini candle ketiga. Candle ke-1-nya itu lowest price-nya ke highest price. Jadi seperti ini marking. Oke. Itu tergantung dari kondisinya, untuk yang bullish, ini untuk yang bearish. Nah, yang terakhir itu base break free candles, dan ini tuh bisa dibilang powerful ya. Misalnya ini ada 3 gitu ya, artinya di sini tuh satu candle ini dimakan oleh 3 candle gitu ya, maksudnya ya teman-teman ya. Jadi cara markingnya itu berarti di sini satu candle itu, ini disebut dengan mother candle, ini disebut dengan mother candle juga, ini disebut dengan mother candle. Nah, kita marking itu dari mother candle-nya ya, lowest price-nya ke highest price-nya kita marking gitu, seperti itu ya. Itu untuk yang bearish. Artinya teman-teman, bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui ini ya? Kembali lagi kita harus mengetahui bias harganya itu apakah terjadi sebuah bullish atau terjadi sebuah bearish. Cara untuk bisa mengetahui ini dia itu bullish atau bearish, maka melihat daripada ketika harganya itu teman-teman buyer mendominasi, dia tuh up ke atas, artinya berarti itu buyer sedang mendominasi ya. Kita bisa melakukan sebuah buyback atau kita melakukan sebuah buy di harga yang murah. Kita marking dari sini. Ketika harga itu ternyata itu terjadi sebuah supply-nya itu yang banyak mendominasi, artinya di situ tuh seller sedang kuat. Jadi kita bisa melakukan sebuah sellback atau nge-sell di area mana? Ya, dari sini ya. Dari pergerakan dominasinya itu. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, kita melihat daripada bentuk chartnya gitu ya. Ini ada di pair gold ya. Kita melihat, bentar, kita lihat dari sini, kita cari ya advance-nya. Oke, katakanlah kita seperti ini, kita potong grafiknya. Oke, seperti ini. Ingat ya, saya anggap teman-teman, saya asumsikan teman-teman udah memahami daripada bias harga. Nah, kita melihat dari sini teman-teman ya. Ini pakai setidaknya replay. Nah, kita lihat dari sini teman-teman ya. Secara kasat mata teman-teman, ini kita melihat dari sini dia tuh up, terus dia tuh koreksi, setelah itu udah up lagi, ini mau ke up lagi nih, tapi dia tuh terhentak di sini teman-teman ya, terhentak di sini. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini bentuknya seperti apa tuh? Ini kan yang saya bilang sebenarnya kan kita marking dari sini ke sini. Ini tuh yang disebut dengan peak candle zones. Jadi ada dua markingnya ketika itu terjadi sebuah base break two candles ya, base break two candles. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini bentuknya seperti ini kurang ya. Jadi sama seperti itu. Artinya dia tuh harga ada terpental di sini. Semisal teman-teman itu mau mengambil sebuah posisi short sale ya, otomatis SL-nya di atas sini teman-teman ya. SL-nya berarti di atas sini. Dan ingat TP-nya itu jangan jauh-jauh teman-teman ya. Karena di sini itu kalau misalkan kita lihat dia itu up, setelah itu dia down. Nah, ini mau ke up lagi nih. Artinya kita jangan ngambil istilahnya itu nge-sell tapi TP-nya itu mau sampai ke bawah, jangan. Paham ya teman-teman ya? Nah, kita bisa katakanlah kita jalankan gitu. Nah, kita udah di break ya. Kita udah short sale, kita udah di break. Artinya di sini ini sudah terjadi sebuah apa? Terjadi sebuah buyer sedang mendominasi ya. Maka kita melihat lagi supply-nya itu yang mana. Berarti dalam kasus ini kan di up ke atas, berarti demand-nya itu yang mana? Jadi yang pertama di sini tuh ada ya. Di sini tuh yang paling terendah kan yang hijau nih. Yang hijau paling terendah. Ya, itu marking seperti ini ya. Terus ada lagi nggak di bawahnya? Terus ada lagi di sini ya. Ada lagi di sini. Berarti kita ngambilnya tuh yang di bawah karena ini tidak fresh gitu ya. Ngambilnya berarti yang di bawah aja. Oke. Ingat ya, harus yang fresh ya, harus yang fresh. Nah, kalau kasus ini berarti ini yang freshnya itu di sini, ini yang tidak fresh dari sini. Nah, artinya kita lewati, jadi kita marking dari sini ke sini gitu ya. Jadi marking dari sini ke sini. Nah,
apakah kita bisa langsung entry buy Bang? Kalau misalkan kita udah tahu seperti ini. Nah, kita kembali lagi tuh bahwasannya kita dominannya itu dimulai dari sini. Ini tuh hanya merupakan sebuah minornya. Artinya kalau kita mau cari buy di sini, ini kan udah ada pijakan nih. Ini kan bentuknya sama seperti ini ya. Ini kan besar. Setelah itu ditutup sama ini ya. Ini ditutup sama ini. Ini ditutup, tapi bukan close body. Maka close body mana? Nah, ini. Maka yang markingnya itu awalnya, jadi awalnya itu markingnya itu seperti ini. Dan kemudian dia itu ditransfer ke atas sini, teman-teman ya. Dia transfer ke atas sini. Ya, jadi seperti ini. Ya, cara marking seperti ini. Ini masuk ke seperti ini, base break one candle ya. Jadi masuknya seperti ini, base break one candle. Oke. Nah, kalau teman-teman udah mempelajari terkait masalah liquidity juga, teman-teman otomatis di sini tidak serta-merta bisa langsung cari buy, otomatis tunggu konfirmasi. Yang jelas ini jadikan sebuah pijakan kita untuk area pantau kita. Katakanlah kita jalankan seperti ini. Ya. Kita jalankan terus seperti itu, kita jalankan. Oh shit. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada reject nih. Apakah kita bisa buy? Yes. Semisal kita ngotot pengen buy banget di sini, artinya SL-nya jangan taruh di luar zone ini, teman-teman. Loh, kenapa Bang kok bisa jangan sampai di sini? Karena di sini itu ada liquidity, ya. Di sini ada liquidity. Artinya di luar daripada liquidity SL-nya, teman-teman ya. Nah, TP-nya juga di mana? Jadi TP-nya itu jangan sampai maruk ke atas sini. Kenapa? Karena di sini itu ada base break two candles. Jadi markingnya itu kita marking dari sini, yang mother candle-nya itu sampai ke sini, gitu ya. Cara marking seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini tuh terus ada dua. Kalau ingat ya, kalau misalkan dia itu terjadi sebuah dua candles, base break two candles, markingnya itu ada dua. Berarti marking dari sini ke sini, gitu ya. Nah, ini sebenarnya disebut dengan order flow ini yang di sini, teman-teman. Nah, artinya kalau misalkan kita buy TP-nya dari sini, setelah itu kita apakah kita bisa short sell Bang? Yes, kita bisa short sell. Nah, karena di sini itu merupakan sebuah sellernya mendominasi, setelah itu dia turun, jadi seperti ini. Ya, dia turun, setelah itu dia turun, up, turun, gitu ya. Jadi katakanlah seperti itu. Itu jadikan sebagai sebuah pijakan, oke? Nah, di sini kalau misalkan kita melihat, oke, di sini terus ada konfirmasi Bang. Ini kan belum di break ini juga. Apakah kita bisa buy Bang? Yes, karena di sini tuh biasanya masih buy, gitu ya. Karena biasanya masih buy. Nah, kita melihat dari sini. Katakanlah kita udah buy di luar sini, berarti kita TP-nya di sini. Setelah itu kita bisa cari short sell karena di sini tuh ada base break two candles, gitu ya. Oke, kita melihat dari sini. Oke, ketika udah masuk seperti ini, berarti apa? Kita udah TP buy. Setelah itu kita cari posisi sell, ya. Sell dengan mana? SL-nya kita tahu di sini. TP-nya di mana, Bang? Jadi TP-nya itu karena ini kan ada terjadi sebuah apa? Base break two candles. Ini base break two candle. Jadi kan TP pertama di sini. TP keduanya di mana, Bang? Jadi TP kedua di sini tuh ada base break one candle. Jadi ini TP keduanya. Ini kita hapus aja seperti ini. Artinya di sini kita short sell ya, dengan harap harga itu turun ke bawah. Jadi di sini dijadikan sebagai TP pertama, teman-teman ya. Setelah itu di sini TP kedua. Itu ya. Sekarang kita jalankan. Oke, di sini kita udah melakukan sebuah TP. Maka kita udah tahu nih bahwasannya ini terjadi sebuah impulsif ke bawah, teman-teman ya. Ini sudah terjadi sebuah impulsif ke bawah. Maka sekarang kita lihat ya, oke, di sini tuh ada bentuknya seperti ini ya, base break one candle. Jadi bentuknya seperti ini tuh ya, bentuknya itu seperti ini ya, tapi di situ lebih sejajar. Jadi tidak semerta-merta harus bentuknya sama seperti ini, teman-teman ya. Jadi seperti ini, artinya kita bisa cari posisi sell. Nah, kalau misalkan contoh seperti ini udah masuk ke sini, kita bisa cari posisi sell, teman-teman ya. Kita nge-sell, jadi kan konsepnya seperti ini, di up, sudah itu turun ke bawah. Nah, TP-nya di mana? Nah, itu menggunakan harmonik ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin video ini cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.